Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Kamsurya. Pada video kali ini saya akan berbagi dengan Anda semua bagaimana cara menulis latar belakang khususnya pada skripsi. Simak video ini tanpa skip sehingga bisa menjadi inspirasi buat Anda dalam menulis latar belakang skripsi. Sebelum kita mulai, bantu saya mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus bersama-sama belajar melalui channel ini. Fenomena yang terjadi pada saat kita menulis latar belakang khususnya pada skripsi kita, sebelum menulis biasanya kita memiliki semangat 45 untuk mempersiapkan apa yang akan kita tulis. Ketika sudah di depan laptop, biasanya apa yang kita pikirkan sejak awal tadi biasanya hilang. Kita bingung akan memulai dari mana, sehingga berdampak kepada semangat untuk menulis. Yang ending akhirnya itu biasanya duduk sejam atau 2 jam di depan laptop, tidak ada satupun kalimat yang kita tulis. Karena pada saat ingin mengawali tulisan kita bingung harus memulai dari mana. Pada video ini saya akan secara khusus membahas bagaimana cara menulis latar belakang khususnya bagi Anda yang akan meneliti dengan jenis penelitian kuantitatif. Untuk menulis latar belakang pada penelitian kuantitatif itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian kualitatif. Biasanya kalau penelitian kuantitatif, latar belakang itu ditulis dari umum ke khusus, sementara kalau penelitian kualitatif dari khusus ke umum. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai cara menulis latar belakang skripsi, pastikan terlebih dahulu Anda sudah mengetahui 4 hal penting yang wajib ada pada latar belakang skripsi kita. Jika Anda belum memahaminya, silakan tonton video saya sebelumnya yang mana saya telah membahas 4 hal yang wajib ada pada latar belakang skripsi. Menulis latar belakang skripsi menjadi hal yang sangat penting dan sangat fundamental terhadap keberhasilan skripsi kita. Karena pada latar belakang ini merupakan pintu awal bagi pembimbing Anda, penguji, ataupun pembaca yang lainnya mengetahui apa yang mendasari penelitian Anda tersebut. Sebelum menulis latar belakang skripsi, sebaiknya Anda membuat kerangka latar belakang tersebut. Hal ini akan sangat membantu karena dengan kerangka latar belakang Anda akan tahu Anda harus memulai dari mana, apa yang Anda tulis pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf-paragraf selanjutnya. Sebagai contoh, misalkan skripsi Anda itu berjudul pengaruh penerapan pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam membuat kerangka, hendaknya kita menjelaskan atau menuliskan dari hal yang bersifat umum sampai hal yang spesifik. Misalkan ketika Anda tadi ingin mengetahui atau mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, itu bisa Anda mulai dengan mengemukakan bagaimana critical thinking itu secara global seperti apa sih. Anda bisa meriset atau Anda bisa membaca berbagai artikel ilmiah yang khusus membahas terkait dengan critical thinking. Di sini Anda bisa menyampaikan bahwa critical thinking ini menjadi fokus penelitian di berbagai negara, atau misalkan bisa Anda sampaikan bahwa critical thinking ini menjadi salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh semua siswa misalkan, karena merupakan satu dari 4 keterampilan di abad 21. Selanjutnya Anda mulai masuk kepada bagaimana sih critical thinking itu pada siswa Indonesia seperti apa. Di sini tentunya Anda bisa mengemukakan dengan dukungan teori ataupun dukungan data yang ada sebelumnya. Misal, kita bisa merujuk kepada hasil tes PISA yang mengarah kepada keterampilan berpikir kritis. Di situ bisa Anda sampaikan bahwa kondisi siswa Indonesia critical thinking-nya itu sudah sejauh mana berdasarkan hasil tes PISA tersebut. Nah, ini kan sudah mulai mengarah kepada lebih spesifik nih. Setelah Anda paparkan dan didukung dengan berbagai data ataupun berbagai artikel yang telah dipublikasikan sebelumnya,
Anda mulai masuk kepada permasalahan atau objek penelitian Anda. Di sana Anda jelaskan bagaimana sih critical thinking yang ada di sekolah misalkan. Untuk menjelaskan hal ini, tentunya kita tidak bisa hanya mengemukakan bahwa critical thinking di sekolah A rendah. Kita tidak bisa hanya menyampaikan seperti itu, tetapi harus didukung dengan data. Data tersebut bisa hasil wawancara siswa, atau hasil wawancara dengan guru, ataupun Anda bisa memberikan tes awal terlebih dahulu, di mana soalnya itu Anda desain untuk mengukur critical thinking. Dari situlah Anda memiliki data awal bahwa sudah sejauh mana critical thinking yang ada di sekolah tersebut. Jika memang masih rendah, di sini bisa Anda sampaikan pada latar belakang penelitian Anda bahwa hasil tes awal saya menunjukkan bahwa critical thinking yang ada di sekolah A ini masih sangat rendah, sehingga makin mengerucut permasalahan yang ingin Anda teliti. Hal ini penting Anda kemukakan sehingga pembimbing ataupun para pembaca yang lain itu melihat bahwa oke, ternyata ada masalah terkait dengan keterampilan berpikir kritis siswa pada sekolah A ini. Setelah mengungkapkan permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut, selanjutnya Anda menawarkan solusi. Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Misalkan setelah Anda membaca berbagai artikel, di sini Anda kemukakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis adalah dengan memperbaiki metode pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini perlu Anda benturkan juga bahwa metode pembelajaran yang terjadi saat ini tuh di sekolah A itu seperti apa, sehingga belum mampu meningkatkan atau mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Sehingga research gap itu akan sangat terlihat bagaimana kondisi ideal yang harus dicapai dan fakta yang terjadi di sekolah tersebut seperti apa. Barulah Anda menyampaikan solusi bahwa berdasarkan teori A atau berdasarkan hasil penelitian si B mengatakan bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh guru misalkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa itu dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah. Itu kan ya. Itu merupakan salah satu solusi yang bisa Anda tawarkan dan itu perlu Anda kemukakan dengan jelas pada latar belakang penelitian Anda. Langkah selanjutnya setelah menawarkan solusi, kita sampaikan bahwa dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah ini dampaknya akan seperti apa terhadap keterampilan berpikir kritis nantinya. Misalkan Anda perlu menjelaskan bahwa dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah, maka siswa akan dilatih keterampilan berpikirnya, siswa akan dilatih bagaimana kemampuan menyelesaikan masalahnya, siswa akan aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga langkah-langkah atau upaya tersebut bisa berdampak terhadap critical thinking nantinya. Setelah itu, Anda perlu menyampaikan beberapa hasil riset sebagai pembanding, sehingga terlihat bagaimana kebaruan Anda. Pada bagian ini bisa Anda jelaskan bahwa hasil penelitian A, hasil penelitian si B, hasil penelitian si C, mereka sudah menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah ini dalam berbagai bidang misalkan, tetapi belum secara spesifik mengukur keterampilan berpikir kritis. Nah, sehingga itu akan menjadi kebaruan penelitian Anda. Ketika hal ini sudah mampu Anda paparkan dengan baik, didukung dengan data, didukung dengan hasil-hasil penelitian terdahulu, saya bisa pastikan bahwa latar belakang Anda itu tidak akan banyak dicoret oleh pembimbing Anda. Karena Anda sudah mengemukakan permasalahan itu dari umum ke khusus, inti masalahnya itu sudah ada, research gap-nya sudah terlihat, solusi yang Anda tawarkan sudah ada, dan adanya kebaruan yang Anda tawarkan pada penelitian Anda. Saya pastikan hal ini ketika Anda lakukan, maka latar belakang penelitian Anda itu telah ditulis dengan baik. Tips tambahan dari saya dalam menulis latar belakang penelitian itu hendaknya menggunakan artikel-artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional atau jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Kenapa demikian? Ini akan banyak manfaatnya buat Anda. Pertama,
latar belakang yang ditulis pada artikel internasional itu biasanya sudah terstruktur dengan baik. Ya, jadi ketika kita mengikuti atau merujuk kepada artikel tersebut, itu akan sangat membantu kevalidan. Yang kedua, dosen akan lebih senang ketika Anda menggunakan referensi internasional tersebut. Yang ketiga adalah ketika Anda menggunakan referensi internasional, maka secara tidak langsung Anda akan mentranslate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ketika Anda sudah translate, tentunya Anda harus memperbaiki tata bahasa sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Secara tidak langsung, langkah ini sudah membantu Anda melakukan parafrase, yang tentunya hal ini sangat penting dilakukan. Namun jangan lupa Anda perlu dan harus mencantumkan referensi artikel yang Anda rujuk. Manfaat yang terakhir ketika menggunakan referensi artikel internasional, maka akan membantu Anda agar dapat lolos dari tes plagiat yang biasanya menggunakan Turnitin ataupun aplikasi yang lain. Tips menulis latar belakang ini tidak hanya berlaku pada bidang pendidikan, tetapi bisa Anda terapkan dalam bidang-bidang keilmuan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat buat Anda dan Anda lebih termotivasi lagi dalam menulis skripsi Anda. Pastikan Anda mengikuti tahapan ini dengan baik. Tidak ada skripsi yang sempurna. Skripsi yang baik hanyalah skripsi yang selesai. Oleh karena itu, tetap semangat buat Anda, mahasiswa tingkat akhir yang lagi dan sedang berjuang menulis skripsi Anda. Semoga bermanfaat. Saya doakan Anda cepat lulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.